Dan sekarang kami akan membahasnya dengan ahli forensik yaitu Ibu Ferial. Ibu, setelah kita mendapatkan data ada 2 jenazah yang siap untuk segera diotopsi. Bagaimana mekanisme proses otopsi? Proses otopsi untuk kasus tenggelam itu biasanya kan kita cari sebab matinya ya. Betul. Sebab matinya itu diambil dari getah parunya dan banyak ya untuk investigasinya. Nah itu kita lihat apakah dia itu meninggalnya karena tenggelam atau meninggal dulu baru terus kemudian tenggelam. Oke, baik. Itu. Mencari sebab mati apakah hal utama yang dilakukan atau mencocokkan data dulu, identifikasi yang utama? Bersamaan. Jadi kan di DVI itu ada beberapa meja. Nah meja pertama kan meja antemortem, di mana itu semua keluarga korban datang ke meja pertama itu untuk ditanya. Ditanya misalnya tadi seperti itu, seperti pakaiannya apa, terus perhiasannya, tato, tanda lahir, terus operasi-operasi apa yang pernah dilakukan, kapan melihat terakhir, dan itu semua ditanya secara detail. Kemudian dicocokkan pada waktu mayat datang di kamar otopsi, dan yang di bagian postmortem juga mencatat itu semua. Betul, oke. Nah, misalnya baju kotak-kotak di antemortem, postmortemnya juga baju kotak-kotak. Ini laki atau perempuan. Terus apakah ada operasi-operasi yang pernah dilakukan? Di sini juga dicari apakah ada operasi-operasi yang pernah dilakukan. Seperti itu. Dan lalu kita akan bergerak kepada identitas dari tubuh, misalnya identitas dari sidik jari, identitas dari dental, maupun juga identitas dari DNA. Itu menjadi primary dari identification. Nah, jika kita berbicara mengenai jenazah yang tenggelam di laut, dari antara 3 unsur ini, yaitu sidik jari, dental, dan juga dari DNA yang mungkin didapat dari rambut, hal mana yang paling mudah dilakukan? Dicocokkan? Yang paling mudah biasanya kan sidik jari ya, sidik jari. Tapi pada mayat-mayat yang membusuk atau mungkin lama terendam di air, itu terkelupas kulit. Seperti itu, kulit terkelupas. Nah biasanya kulit yang terkelupas itu bisa aja diambil kemudian kita masukkan ke jari kita untuk dicap kembali sidik jarinya. Nah itu kita perlu data antemortemnya. Ada nggak dia di polisi, dan seberapa banyak data sidik jari kita, database-nya ada atau tidak, seperti itu. Nah kemudian untuk gigi dicetak oleh dokter gigi ya, diperiksa dan dicetak, dilihat. Nah kemudian dibandingkan dengan data antemortem dari dokter gigi mana yang pernah dia kunjungi. Baik. Seperti itu. Dan kalau juga dia, masalahnya kalau dia tidak pernah ke dokter gigi atau tidak ada data antemortem dari dokter gigi, itu yang menjadi sulit. Seperti itu. Nah, untuk dari DNA ini kan di air laut kan biasanya sudah lisis, sudah hancur juga ya, destruksi juga DNA itu. Nah, walaupun sulit, masih mungkin masih bisa dicari, seperti itu. Nah, ini yang mahal dan tingkat kesulitannya tinggi. Jika 2 unsur sudah terpenuhi atau 1 unsur saja, misalnya sidik jari dan juga dental, apakah DNA juga perlu? Enggak perlu, karena nah ini tergantung rapat di DVI Jawa Timur itu, apakah satu dari identifikasi primer itu sudah ketemu, itu berarti apakah itu si A, si B, atau siapa yang meninggal, dan itu bisa diserahkan langsung ke korban, ke keluarga. Baik. Ibu, kita berbicara mengenai secara general, apakah ada pembusukan yang jauh lebih korosif atau lebih parah dampaknya di air tawar dan air asin? Pembusukan, kalau untuk pembusukan itu sebenarnya air asin itu kan termasuk salah satu pengawetan ya. Orang dulu kalau mengawetkan tuh misalnya di asin, ikan asin apa itu biasanya lebih awet, seperti itu. Nah itu kalau di air laut itu tergantung banyak faktor juga sih yang mempengaruhi, seperti itu. Apakah dia badannya gemuk, panas, suhu, terus kemudian polusi dari air laut itu ada atau tidak, dan banyak faktor yang mempengaruhi kenapa mayat ini lebih cepat busuk dan yang satu tidak, seperti itu. Baik. Tapi walaupun lebih cepat busuk, data-data primary identification itu tetap dicatat, tetap ada di sana. Tetap tidak mudah untuk terkelupas, maupun juga tidak mudah untuk hilang. Tidak. Jadi gigi ya biasanya, nah ini kita lihat biasanya sih dokter gigi dari odontologi forensik Indonesia juga udah canggih-canggih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencocokkan data dan juga mengambil data dari postmortem atau jenazah? Yang diharapkan kan secepatnya ya. Kalau bisa timnya banyak, 1 hari juga selesai, seperti itu. Untuk 1 jenazah?
beberapa jenazah, karena itu timnya tadi kan kalau kita lihat banyak ya, ada 25 dokter forensik. Nah itu kita nggak tahu lagi apakah 25 itu dokter forensik untuk kedokterannya ada, ataukah ditambah dengan kedokteran gigi. Atau apakah ada dari forensik DNA-nya. Seperti itu. Nah ini. Berarti ini semua sangat tentatif. Jika kita melihat dari penanganan dari tragedi-tragedi yang pernah ada di Indonesia, misalnya dari tragedi Sukhoi, maupun juga dengan tragedi sekarang lagi pesawat AirAsia yang jatuh, apakah bisa dibandingkan kecepatannya? Saya rasa Indonesia semakin banyak belajar ya dari pengalaman yang dulu-dulu ya, seperti itu. Jadi apalagi sekarang sudah menyediakan lebih banyak kamar ruangan pendingin, terus dokter forensik yang didatangkan juga banyak, seperti itu. Mungkin dari belajar dari yang lalu-lalu seperti itu. Iya, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman forensik Indonesia di yang lalu-lalu? Kalau dulu masih banyak dibantu dari dari tim forensik Australia. Betul. Seperti itu. Terlebih pada saat tragedi bom Bali. Iya. Sekarang? Nah, sekarang saya kok belum dengar ya apakah ada datang dari Australia ataukah datang dari ahli-ahli forensik di mana korban yang beda kewarganegaraan. Seperti itu. Standar untuk pelaksanaan atau standar prosedur jika ada suatu warga negara asing yang ditemukan meninggal, lalu apakah proses otopsi harus ada representatif dari forensik negara asal? Biasanya sih mereka datang membantu untuk mencari warga negaranya. Apakah itu dari Inggris? Biasanya dokter ahli-ahli forensik dari Inggris, dari Korea Selatan, seperti itu datang untuk mencari warga negaranya. Seperti itu. Untuk mencari dan juga mungkin membawa data dari antemortem. Iya, data dari antemortem, tapi sebenarnya itu kan untuk membedakan ras laki perempuan. Kalau misalnya ini kasus ini masih utuh ya jenazahnya, itu biasanya lebih mudah. Jadi kalau misalnya itu dari warga negara Inggris kan bisa dibedakan ya rasnya Kaukasoid seperti itu dibandingkan dengan orang-orang Asia yang lebih kecil. Nah ini bisa di-exclude ya, oh ini bukan Asia seperti itu. Nah kemudian kalau dari Korea misalnya, oh ini Mongoloid, berarti mungkin bukan Asia yang seperti kita kecil-kecil dan lain seperti itu. Walaupun kecil-kecil tapi ada perbedaan kulit dan lain-lain seperti itu. Jadi itu exclude ya, bisa disingkir-singkirkan dulu. Oke, jadi tidak perlu ada ahli forensik representatif dari negara asal? Biasanya sih kalau itu untuk gengsi negara ya. Kalau ada warga negaranya yang meninggal atau ada kecelakaan seperti itu, biasanya mereka terus spontan datang. Oke, maupun juga berkoordinasi dengan DVI Indonesia. DVI Indonesia dan juga kedutaan representatif dari negara tersebut. Memang kami mencatat saat ini dari penumpang 155 ada 6 warga negara asing, itu terdiri dari 1 warga negara Malaysia, 1 Singapura, 1 dari Inggris, dan 3 dari Korea Selatan, dan ini merupakan keluarga, suami, istri, dan juga bayi. Kemudian ada co-pilot yang juga menurut informasi yang kami dapatkan memang berasal dari French Caribbean Island atau pulau yang menjadi wilayah dari Prancis. Jadi kalau di total ada 7 warga negara asing termasuk co-pilot. Nah, kalau kita melihat dari fakta-fakta ini, lalu kemudian dicocokkan dari antemortem dari kedutaan, kita akan beralih mengenai apa kemungkinan kerusakan jenazah di bawah laut selain dari air. Kalau selain dari air, biasanya kerusakan-kerusakannya itu di bawah itu kan kita tidak melihat ya, apakah dia terbentur bebatuan seperti itu. Nah itu yang kadang-kadang menyebabkan kerusakan. Nah kemudian predator-predator laut seperti ikan dan lain-lain, dan kemudian posisi juga bisa mempengaruhi. Posisi seperti apa maksudnya? Posisi itu biasanya kalau pada meninggal itu di air, itu biasanya kepalanya di bawah, kemudian nungging gitu ya, karena usus kan mengandung gas ya. Nah dia ke atas, nah terus jatuh lagi gini. Nah ini biasanya kepala itu sering mengalami skeletonisasi atau jadi tulang. Pengerasan? Enggak, kulit-kulitnya ngelopek gitu ya, otot-ototnya juga di kepala. Iya, jadi kepalanya itu udah tinggal tengkorak seperti itu. Tinggal tengkorak. Nah ini berarti kan lebih tidak dikenali lagi. Nah kalau udah lebih tidak dikenal lagi, ya mungkin kita bisa lihat ya dari pakaiannya dan lain-lain. Betul. Seberapa banyak apa tadi Anda katakan skeletonisasi? Ya, skeletonisasi. Terjadi berapa lama jenazah korban di bawah air laut sehingga terjadi hal tersebut? Bisa 4-5 hari atau tergantung kecepatannya, seperti itu.
Tergantung apakah ada juga predator-predator lain yang ikut memakan dagingnya di bagian kepala, atau memang kalau di bagian kepala itu kan istilahnya darah terkumpul di situ ya, berarti pembusukan tuh lebih cepat. Nah, lebih kalau pembusukan lebih cepat ya lebih hancur ya itunya, apa namanya, daging-dagingnya. Jadi memang biasanya kadang-kadang mayat yang tenggelam itu kepalanya itu udah tengkorak seperti itu, tapi badannya ini utuh. Nah itu kadang-kadang kalau orang awam nggak tahu, oh ini jadi misalnya apakah dikuliti dulu, disayat dulu baru ditenggelamkan? Oh tidak seperti itu. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kepala itu kadang-kadang bisa jadi tengkorak, sementara badan lainnya utuh. Oke, baik. Sekarang kami akan bergabung bersama dengan Kolonel Yayan, Komandan KRI Bung Tomo, yang tadi telah memberikan kepada kami untuk proses identifikasi awal. Proses identifikasi awal yang terlihat oleh kasat mata, ini adalah identifikasi dari jenazah di KRI Bung Tomo yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Jenazah laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ada bekas luka, kondisi wajah tidak dikenali, ada punggung belakang luka terkelupas, menggunakan kalung logam berwarna putih dan tinggi badan sekitar 160 cm. Betul. Dan ini kami dapatkan dari Kolonel Yayan, Komandan KRI Bung Tomo. Lalu ada jenazah perempuan yang juga sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur dengan berbagai identifikasi, yaitu mengenakan celana jeans berwarna biru, ia mengenakan berkaus hitam, sabuk kulit berwarna coklat, tinggi badan sekitar 160 cm, rambut hitam dan juga panjang, berusia lebih dari 25 tahun, dan juga ditemukan 2 leontin salib berwarna emas dan juga perak. Memang ini adalah kondisi-kondisi yang dapat terlihat secara kasat mata. Lalu ada jenazah yang bernama Hayati Lutfia, ini ditemukan dari identitas yang tertera di badan, yaitu berusia lebih dari 40 tahun, bercelana jeans berwarna biru, kaos berwarna hitam, rambut hitam panjang, ada 2 gelang emas di tangan kanan, ada 2 cincin emas di jari tengah, maksud kami di jari tangan kanan, lalu ada 2 cincin emas di jari tangan kiri. Dan ini adalah jenazah bernama Hayati Lutfia, lanjut yang kami sampaikan tadi. Dan ada identifikasi lain, yaitu memakai kalung emas, bersepatu coklat, tinggi badan sekitar 160 cm, kartu nama Hayati Lutfia, beralamat di Tegalsari, Surabaya. Ini adalah jenazah yang kemudian diangkut ke KRI Bung Tomo. Saat ini kami belum mendapatkan informasi dari KRI lain. Ini adalah temuan yang ditemukan oleh KRI Bung Tomo. Ada parasut untuk emergency, ada beberapa koper berwarna biru, ada koper merah, ada tas berisi sepatu sport, tas ransel merah, sleeping bag warna hijau, dan life survival kit milik AirAsia. Ini adalah informasi yang kami dapatkan dari Kolonel Yayan, Komandan KRI Bung Tomo. Dan informasi tersebut memang ditemukan di KRI Bung Tomo, yaitu ada 3 jenazah yang diidentifikasi sementara dengan peralatan maupun juga dengan pakaian yang mereka bawa. Saat ini ada 2 jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur, dan kami belum mengetahui identitas pasti dari 2 jenazah tersebut. Dan itu adalah informasi terkini, 2 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Timur, 5 jenazah masih berada di KRI. Saat ini proses evakuasi dari upaya pencarian pesawat AirAsia KZ8501 terkendala cuaca buruk. Kami belum mendapatkan informasi apakah akan diteruskan untuk hari ini atau ditunda untuk esok hari. Terima kasih Ibu Ferial atas informasi Anda forensik. Semoga dapat cepat-cepat diberikan identifikasi dan kemudian dapat diserahkan kepada keluarga korban. Dan Breaking News masih akan kembali bersama rekan saya Andini Effendi. Tetaplah bersama kami.